Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Manajemen Investasi Aset Keuangan akan mempresentasikan tentang materi model perhitungan return tak normal dengan anggota kelompok yaitu yang pertama ada Mbak Risa Tri Utami dengan NPM 200047. Berikutnya ada saya sendiri Imam Nur Arifin dengan NPM 200136. Dan yang ketiga ada Mbak Ayudita dengan NPM 200171. Langsung saja kita masuk ke presentasi. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Risa Tri Utami. Silakan, Mbak. Yang pertama, return tak normal. Studi peristiwa menganalisis return tak normal atau abnormal return dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasian atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, return tak normal atau abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian. Yang dirumuskan yaitu RTN I kali T sama dengan RIT kali T dikurangi RI kali T. Dengan RTN I kali T sama dengan return tak normal atau abnormal return sekuritas ke-1 pada periode peristiwa ke-T, RI kali T sama dengan return realisasian yang terjadi untuk sekuritas ke-1 pada periode peristiwa ke-T, dan RI kali T sama dengan return ekspektasian sekuritas ke-1 untuk periode peristiwa ke-T. Yang pertama, mean adjusted model. Model sesuaian rata-rata atau mean adjusted model ini menganggap bahwa return ekspektasi yang bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi yang sebelumnya selama periode estimasi atau estimation period. Dengan rumusnya RI T sama dengan T2 sigma RI kali J dengan J sama dengan T1 per T. RI T sama dengan return ekspektasi yang sekuritas ke-1 pada periode peristiwa ke-T, RI kali J sama dengan return realisasi yang sekuritas ke-1 pada periode estimasi ke-J, dan T sama dengan lamanya periode estimasi yaitu T1 sampai dengan T2. Periode estimasi atau estimation period umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa atau event period, disebut juga dengan periode pengamatan atau jendela peristiwa atau event window. Periode estimasi dan periode jendela dapat dilihat pada gambar yang tertera di bawah. Dengan T1 sampai dengan T2 merupakan periode estimasi, T3 sampai dengan T4 merupakan periode jendela, dan T0 merupakan saat terjadinya peristiwa. Yang kedua yaitu market model. Perhitungan return ekspektasian dengan model pasar atau market model ini dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi, dan yang kedua menggunakan model ekspektasi untuk mengestimasi return ekspektasi yang di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi OLS atau ordinal least square dengan persamaan RIJ sama dengan alpha I tambah beta I dikali RMJ plus error I kali J. Dengan RIJ merupakan return realisasian sekuritas ke-1 pada periode estimasi ke-J, alpha I merupakan intercept untuk sekuritas ke-1, beta I sama dengan koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke-I, dan RMJ sama dengan return indeks pasar pada periode estimasi ke-J yang dapat dihitung dengan rumus RMJ sama dengan IHSG C dikurangi IHSG J-1 per IHSG J-1, dengan IHSG adalah indeks harga saham gabungan. ROI kali J sama dengan kesalahan residu sekuritas ke-1 pada periode estimasi ke-J. Contohnya, misal pengumuman suatu peristiwa akan berpengaruh terhadap sejumlah kas sekuritas dengan menggunakan periode estimasi selama 200 hari, yaitu pada hari min 4 sampai dengan hari min 203. Untuk membentuk model estimasi, maka perlu dikumpulkan data return masing-masing sekuritas ke-1 sampai
KK dan return indeks pasar selama 100 hari, yaitu dengan tabel yang di bawah data return sekuritas dan return indeks pasar selama periode estimasi. Untuk sekuritas ke-1 dengan menggunakan persamaan 7-3, return sekuritas ini untuk hari min 4 sampai dengan min 203 diregresikan dengan return indeks pasar untuk hari yang sama, yaitu hari min 4 sampai dengan min 203. Demikian juga untuk sekuritas kedua dan seterusnya sampai sekuritas ke sehingga akan didapatkan K modal return expectation. Dengan persamaannya itu R1J sama dengan 0,007 ditambah 1,67 dikali RMJ plus error IJ 1J. Yang untuk yang R2 J sama dengan 0,015 ditambah 1,23 dikali RMJ plus error 2J dan seterusnya. Yang jika digunakan untuk mengestimasikan return ekspektasi untuk periode ke T, maka menjadi model R 1 kali T sama dengan 0,007 ditambah 1,67 min RMT dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Imam. Terima kasih Mbak Risa. Berikutnya yaitu untuk modal ekspektasi ini, nilai ERM yang digunakan adalah nilai RMT. Hasil dari model ini juga menunjukkan bahwa nilai 1,67 merupakan nilai beta untuk sekuritas ke-1 dan 1, 2, 3 merupakan beta untuk sekuritas kedua dan seterusnya. Setelah model-model estimasi diperoleh, tahap kedua adalah menghitung return estimasi untuk hari-hari di periode jendela. Menggunakan model-model estimasi tersebut, untuk periode jendela 7 hari, yaitu dari H-3 sampai H+10, data return masing-masing sekuritas dan return indeks pasar berturut-turut untuk periode ini tampak pada tabel di atas. Return ekspektasian untuk sekuritas ke-1 pada H-3 dapat diestimasi dengan memasukkan nilai return indeks pasar untuk hari H-3 yaitu sebesar 0,15 ke dalam modal ekspektasinya, yaitu ER1 H-3 sama dengan 0,007 ditambah 1,67 dikalikan 0,15 sama dengan 0,26. Dan untuk hari H-2 sampai H+3, return ekspektasi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Berikutnya, abnormal return atau return tak normal, RTNIT, adalah selisih antara return sesungguhnya, RIT, dengan return ekspektasian, ERIT. Untuk sekuritas ke-1 pada H-3 sampai dengan H+3, abnormal return yang diperoleh adalah sebesar RTN 1 RTN1 H-3 sama dengan 0,27 dikurangi 0,26 sama dengan 0,01 dan seterusnya. Tabel di bawah merupakan hasil dari return tak normal, abnormal return untuk masing-masing sekuritas. Selanjutnya, Mbak. Berikutnya yaitu market adjusted model. Model sesuaian pasar atau market adjusted model menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan model estimasi untuk membentuk model estimasi. Karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. Misalnya pada hari pengumuman peristiwa, return indeks pasar sebesar 18%. Dengan metode sesuaian pasar, maka return ekspektasian semua sekuritas ini di hari yang sama tersebut adalah sama dengan return indeks pasarnya, yaitu sebesar 18%. Jika return suatu sekuritas pada hari pengumuman peristiwa adalah 35%, maka besarnya abnormal return yang terjadi adalah 17%. 35% dikurangi 18%. Slide berikutnya, Mbak.
Berikutnya rata-rata return tak normal. Pengujiannya adalah abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return tak normal seluruh sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Rata-rata return tak normal atau average abnormal return untuk hari ke T dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika sebagai berikut. T sama dengan K sigma I sama dengan 1 RTNIT dibagi K. Dengan notasi RTNT yaitu rata-rata return tak normal atau average abnormal return pada hari ke T. RTNIT yaitu return tak normal atau abnormal return untuk sekuritas ke-1 pada hari ke T. Dan K untuk jumlah sekuritas yang terpengaruhi oleh pengumuman peristiwa. Tabel yang di bawah menunjukkan bahwa selama periode peristiwa mulai dari H-3 sampai H+3 terjadi rata-rata return tak normal yang positif. Dan slide berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayudita Prabasari. Silakan Mbak Dita. Baik, selanjutnya ada akumulasi return tak normal. Akumulasi return tak normal atau ARTN atau kumulatif abnormal return atau CAR merupakan penjumlahan return tak normal hari sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas sebagai berikut. ARTNI kali T sama dengan T sigma RT dengan T3. ARTNI kali T sama dengan akumulasi return tak normal atau kumulatif abnormal return. Sekuritas ke-1 pada hari ke-T yang diakumulasi dari return tak normal atau RTN. Sekuritas ke-1 mulai dari awal periode peristiwa T3 sampai hari ke-T. RTNI kali A sama dengan return tak normal atau abnormal return. Untuk sekuritas ke-1 pada hari ke-A yaitu mulai T3 atau hari awal periode jendela sampai hari ke-T. Bisa dilihat dari hasil akumulasi rata-rata return tak normal merupakan model pasar, yaitu akumulasi rata-rata return tak normal hari kedua adalah penjumlahan rata-rata return tak normal hari kedua dan ketiga. Akumulasi rata-rata return tak normal hari ke-1 adalah penjumlahan rata-rata return tak normal hari ke-1, 2, dan 3, dan seterusnya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada pengujian statistik terhadap return tak normal. Bertujuan untuk melihat signifikasi return tak normal yang ada di periode peristiwa. Signifikan yang dimaksud adalah bahwa abnormal return tersebut secara statistik signifikasi tidak sama dengan 0, atau positif untuk kabar baik dan negatif untuk kabar buruk. Pengujian t-test digunakan untuk maksud ini, yaitu T sama dengan beta kesalahan standar devisi, atau T sama dengan T hitung, beta sama dengan parameter yang akan diuji signifikasinya, atau misalnya adalah koefisien dari regresi rata-rata suatu nilai tersebut. Selanjutnya ada rumus RTNSI kali T sama dengan RTNIT per EKSEI. RTNSI kali T sama dengan return tak normal standarisasi sekuritas ke-1 pada hari ke-T di periode peristiwa. RTNI kali T sama dengan return tak normal sekuritas ke-1 pada hari ke-T di periode peristiwa. KSEI sama dengan kesalahan standar estimasi untuk sekuritas ke-1. Ke-I. Slide selanjutnya. Kesalahan standar estimasi berdasarkan rata-rata return pada estimasi. Bisa dilihat dari rumus KSEI sama dengan T2 sigma RI J min R pangkat 2. C sama dengan T1 dibagi T1 kali 2. KSEI sama dengan kesalahan standar estimasi untuk sekuritas ke I
RI kali C sama dengan return sekuritas ke-1 untuk hari C selama periode estimasi. RI sama dengan rata-rata return sekuritas ke-1 selama periode estimasi. T1 sama dengan jumlah hari di periode estimasi, yaitu dari hari ke T sampai dengan ke T-2. Kesalahan standar estimasi berdasarkan prediksi return periode estimasi. Bisa dilihat dari rumus KSEI sama dengan T2 sigma RIJ min E RIJ pangkat 2. T sama dengan T1 dibagi T1 min 2. Yaitu KSEI sama dengan kesalahan standar estimasi untuk sekuritas ke I. RI kali C sama dengan return sekuritas ke-1 untuk hari ke-C selama periode estimasi. ERI estimasi return sekuritas ke-1 untuk hari ke-C selama periode estimasi. T1 sama dengan jumlah hari di periode estimasi, yaitu dari hari ke T-1 sampai dengan hari ke T2. Kesalahan estimasi secara cross section bisa dilihat dari rumus KSET sama dengan K sigma RTNA dikurangi RTN pangkat 2 I sama dengan 1 dibagi K-1 dikali I akar K. KSET sama dengan kesalahan standar estimasi untuk hari ke T di periode peristiwa. RTNI dikali T sama dengan return tak normal sekuritas ke I untuk hari ke T di periode peristiwa. RTNT sama dengan rata-rata return tak normal K min sekuritas untuk hari ke min T di periode peristiwa. K sama dengan jumlah sekuritas. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada penjelasan return tak normal. Akumulasi return tak normal atau ARTN digunakan sebagai dependent variable dan faktor-faktor spesifik perusahaan sebagai berikut. Bisa dirumuskan sebagai ARTNI kali T4 sama dengan F atau faktor-faktor spesifikasi perusahaan. ARTNI dikali T4 sama dengan akumulasi return tak normal pada hari terakhir di periode jendela, yaitu pada hari ke T4 untuk perusahaan ke I. Akumulasi return tak normal ini juga dapat dihitung dengan menjumlahkan semua return tak normal dalam periode jendela untuk masing-masing perusahaan ke I. Berapa tadi juga ingin melihat apakah variabel-variabel spesifik perusahaan yang lainnya seperti ukuran perusahaan atau size, pertumbuhan peristiwa atau growth, dan resiko perusahaan atau REX juga menjelaskan besarnya abnormal return yang terjadi. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu bisa dirumuskan ARTNI B 0 ditambah BT size I plus B2 growth I plus B3 res I plus EI. Slide selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih dari Mbak Ayudita dan Mbak Risa atas segala kekurangan dalam presentasi ini. Kami mohon maaf dan mohon maaf juga untuk beberapa presenter tidak bisa menampilkan atau tidak bisa on cam karena keterbatasan sinyal, sehingga apa adanya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.